Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 17 Mei 2026. Judul renungan hari ini adalah Waspada Terhadap Penipuan. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam 2 Korintus 11 ayat 3, yang berbunyi, "Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya." Kitab Kejadian pasal 3 mengungkap pola penipuan yang berulang dan berbahaya yang telah berlangsung sepanjang sejarah. Kisah ini dimulai dengan Hawa yang dengan jujur menceritakan kepada setan apa yang telah Allah firmankan tentang pohon pengetahuan tentang baik dan jahat yang ada di Taman Eden. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Kejadian 3 ayat 2-3. Lalu setan menanggapi, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Kejadian 3 ayat 4. Dia secara langsung menentang Tuhan. Tetapi itu tidak berhenti di situ. Ayat selanjutnya mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam saat setan melanjutkan, "Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Kejadian 3 ayat 5. Dengan pernyataan itu, setan beralih dari menentang Tuhan menjadi menuduhnya melakukan penipuan. Hal yang sama terjadi hari ini. Mereka yang ahli dalam penipuan menuduh orang lain menyebarkan informasi yang salah. Setan menuduh Tuhan menyebarkan informasi yang salah. Petunjuk setan adalah bahwa Tuhan mengetahui kebenaran yang sebenarnya, tetapi menyembunyikannya dari Adam dan Hawa. Inilah ahli penipuan yang berpura-pura mengatakan kebenaran. Pola manipulasi kebenaran oleh setan melalui tipu daya ini bergema dalam narasi Alkitab lainnya. Misalnya, dalam 2 Samuel 13, kita melihat penipuan serupa yang terjadi. Kisah itu dimulai dengan Amnon, putra Raja Daud yang mengembangkan obsesi nafsu terhadap saudara perempuannya, Tamar. Terjemahan lama Alkitab mengklarifikasikan bahwa ini adalah cinta yang didorong oleh nafsu, bukan kasih sayang yang tulus. Obsesinya semakin intensif dan ia menjadi sakit karena kerinduan. Bahaya muncul ketika teman Amnon, Yonadab, yang digambarkan sebagai orang yang sangat licik, ikut campur. Yonadab adalah penasihat yang licik yang memanipulasi Amnon untuk melakukan tindakan merusak yang akhirnya menyebabkan tragedi dan kematian. Engkau harus menjaga hatimu dari tipu daya dengan tetap berpegang pada apa yang telah dikatakan Tuhan dalam firman-Nya. Tolak kontradiksi dan kebenaran yang diputarbalikan oleh setan. Tolak setiap suara yang mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Ketika hatimu teguh dalam kebenaran Tuhan, engkau menjadi teguh, bijaksana, dan terlindungi. Engkau mengenali tipu daya sebagaimana adanya, dan engkau tetap berintegritas firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas firman-Mu yang menjaga aku tetap teguh dalam kebenaran. Hatiku dijaga oleh hikmat-Mu, dan aku berjalan dalam kebijaksanaan Roh Kudus, yang mengamankan jalanku dalam terang-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. 2 Korintus 2 ayat 11, Amsal 14 ayat 15, Yakobus 3 ayat 17. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Aku meminta Yesus masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan bagi hidupku. Aku telah menerima hidup yang kekal dalam rohku, dan sesuai dengan Roma 10 ayat 9,
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku menyatakan bahwa aku telah diselamatkan. Aku lahir kembali. Aku adalah anak Tuhan. Sekarang aku memiliki Yesus yang tinggal dalamku, dan lebih besar roh yang ada dalamku daripada yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saat ini dengan sadar aku berjalan dalam kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya! Selamat, kamu sekarang telah menjadi anak Tuhan. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.